Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung, seputar pencernaan. Barangkali informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Oke teman-teman, seperti biasa menanggapi komen dari teman kita, ini komennya di sebelah bisa disimak teman-teman. Ini tak screenshot beberapa percakapan teman-teman ya dari Kak Ahmad Nurodin yang membuka komennya. Saya bacakan, Bang, saya amati kelingan ini penyebabnya dari gas lambung. Karena ketika perutnya nyaman, kelingan juga reda. Oke, Kak Ahmad Murodin. Ya, itu salah satu efek gitu ya, Kak Ahmad Murodin. Kalau sebabnya, Kak Ahmad Murodin, itu tetap dari kesehatan dari lambung sampai usus halus, itu yang minim bakteri baik dari situ. Dan ada ini, itu jelas ada apa ya, sindrom usus bocor atau leaky gut gitu, itu jelas. Kalau mau sembuh total itu harus nunggu gut-gutnya ya, atau kebocorannya itu mereda. Ketika itu sudah pulih total gutnya gitu ya, maka yang kakak alami ini ya, keliengan ini nggak akan kambuh-kambuhan, karena saya dulu juga gitu. Nah, dulu kesalahan saya, setelah saya pulih total, saya makannya kembali bebas lagi gitu, tidak apa ya, tidak memantang sama sekali, akhirnya kambuh-kambuhan lagi gitu. Nah sekarang saya sudah nggak pernah kelingan lagi ke Ahmad Murodin. Saya tetap jaga pola makan ke Ahmad Murodin. Kalau saya konsumsi yang dari tepung terigu atau gluten itu sebisa mungkin apa ya, cuma dirasakan di mulut, nggak sampai ketelan. Namun kalau tidak sengaja ketelan dikit ya nggak apa-apa gitu, karena gut ini udah mulai mereda. Jadi aktivitas kita udah bisa mulai normal seperti sedia kala, dan kelingan-kelingan yang muncul, pandangan buram gitu ya. Apalagi saat Kak Ahmad Murad ini mengamati dari gas lambung itu ya, yaitu memang belum pulih total. Di mananya di kesehatan dari lambung ya, di asam lambungnya itu belum ideal keasamannya gitu ya. Istilahnya apa ya? Antara lambung dan usus halus gitu. Ini kan saling berhubungan. Nah, ketika kita jaga pola makan, Kak Ahmad Murodin, dalam jangka waktu yang saya nggak tahu ya, yang penting bisa ada yang 3 bulan, 4 bulan, ada yang lama gitu ya. Tergantung dari tubuh kita ya, karena setiap orang itu berbeda-beda untuk masa penyembuhannya atau pemulihannya. Yang penting Kak Ahmad Murodin saat ini ya, kakak harus sabar, karena kalau kakak eh, ribet di masalah ini, kakak nggak akan sembuh-sembuh. Maksudnya tuh kakak nggak akan bangkit-bangkit. Nah, kakak tetap percaya diri saja, laksanakan aktivitas sebisa mungkin ya. Saat kelingan hadir ya udah istirahat. Ya, jangan aktivitas berlebihan. Kemudian perhatikan beberapa pola makan yang saya sampaikan. Yang pertama ya, setiap hari harus konsumsi makanan yang mengandung bakteri baik atau probiotik. Bisa dari probiotik yang cair ya, dari cuka apel, cuka lemon, cuka nanas. Bisa dari probiotik dari makanan seperti tape singkong. Ya, bisa juga probiotik beli semisal Rilus gitu ya, atau Proemban, bisa silakan. Yang penting ya teman-teman ya, catatannya atau kata kuncinya, setiap hari probiotik harus masuk, harus, entah itu pagi, entah siang, entah sore, harus minim pagi harus masuk ya. Itu yang saya laksanakan dulu. Kemudian makanannya hindari atau stop total makanan yang menyebabkan inflamasi atau peradangan di tubuh kita. Apa aja makanan itu? Perhatikan, makanan yang digoreng dengan minyak sawit, makanan berpengawet, makanan berpewarna ya. Makanan berpewarna kebanyakan teman-teman ini dari pewarna sintetik, perhatikan ya. Walaupun dalam pemakaian sedikit gitu masih disarankan boleh gitu ya,
Namun bagi kita yang mengalami keluhan seputar pencernaan, itu mohon untuk di stop total. Oke ya, saya ulangi lagi ya, makanannya yang dihindari atau stop total, makanan yang digoreng dengan minyak sawit, makanan berpengawet, makanan berpewarna, makanan ultra processed food. Silakan dicari makanan ultra processed food seperti apa. Jadi, makanan kita sehari-hari adalah makanan real food. Ya, makanan kita sehari-hari ya, ke Ahmad Purwodin dan teman-teman semua adalah real food. Karena kita mau memperbaiki pencernaan. Nah, setelah kita jaga pola makan tadi dalam jangka waktu beberapa minggu, beberapa bulan ya, pasti ada peningkatan. Ketika nanti tubuh kita sudah mulai beradaptasi, teman-teman ya, sehingga kita itu tidak akan tergoda lagi, mohon maaf, ketika melihat kerupuk, ketika melihat snack-snack ringan, kue-kue snack ringan itu ya, ketika melihat makanan yang dari tepung terigu. Oh iya, tadi lupa saya sampaikan, makanan dari tepung terigu stop total ya. Ya, stop total. Jadi segala jenis bahan, perhatikan kalau mau makan ya, itu pokoknya ada tulisan tepung terigu ya, bahan itu dihindari. Kalau masih ada tapioka masih oke lah. Namun kalau bisa menghindari total ya, segala pertemuan bagus sekali. Namun kalau semisal masih belum bisa ya, kalau saya dulu memang menghindari total. Setelah enakan saya baru konsumsi makanan dari tapioka. Kalau tapioka itu masih aman karena tidak ada protein glutennya. Kalau tepung terigu sudah harus eh, tidak ada apa toleransi lagi, harus stop total gitu. Itu untuk memperbaiki pencernaan kita. Kemudian air putih harus cukup biar kita tidak kekurangan cairan, ke Ahmad Nurudin. Dan kalau bisa sering minum air degan atau kelapa muda. Dia mengandung beberapa elektrolit yang bagus untuk pencernaan. Kemudian buah, usahakan buah yang ada bijinya, kemudian buah yang nggak terlalu manis ya. Kalau mau buah yang manis, usahakan ya jangan sering-sering ya. Dan buah-buahan ini dikonsumsi sebelum makan. Jadi sebelum makan buah masuk dulu, teman-teman. Buah masuk, probiotik masuk, gitu ya. Baru kita makan nasi. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan dijalani. Semoga nanti membaik. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.